Saat ini kami akan duduk diam dan mendengarkan firman. Roh Kudus, kami undang Engkau datang dan berbicara Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Ambil alih ruangan ini. Ambil alih semua jalur internet yang sedang tayang Tuhan. Siapapun yang mendengar lewat internet atau sosial media Tuhan, Engkau jamah juga Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini 1 Februari pertama kali lagi kita doa First Fruit Meeting ya. Doa awal tahun tanggal 1. Saudara sekalian pasti tahu dan sadar bahwa sekarang kita udah masuk ke tahun 2020. Banyak orang yang tidak bisa melewati tahun 2019. Tapi puji Tuhan hari ini kita ada di sini di 1 Februari di tahun 2020. Tahun 2020 itu merupakan awal dari bukan hanya dari tahun 2020, tapi merupakan awal dari satu dekade, yaitu dekade 20-an. Jadi seperti ada kan istilah tahun 50-an, oh dia lahir tahun 70-an, dia lahir tahun 60-an. Nah sekarang ini kita berada di dekade yang baru yang namanya dekade 20-an. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, tahun ini terutama mereka mungkin yang di Jakarta kerasa sekali ya. Jabodetabek mungkin yang kerasa sekali. Tahun ini dibuka dengan apa? Dengan banjir. Banjir yang demikian besar, yang berapa puluh tahun sebelumnya tidak ada yang seperti ini katanya. Bicara soal banjir, ada orang bilang banjir itu tuh karena apa? Karena Tuhan mau bersihin. Kalau kita lihat waktu banjir apa? Setelah banjir kita lihat orang-orang semua buang barang-barangnya yang udah kena banjir, mungkin udah usang ya, semua dibuang dan rumah menjadi bersih. Dan air bicara mengenai Roh Kudus, Roh yang akan berlimpah-limpah dicurahkan di akhir zaman seperti kitab Yoel katakan. Rohku akan kucurahkan secara berlimpah-limpah. Sekarang tinggal kita mau buka hati nggak menerima curahan yang berlimpah-limpah yang akan dicurahkan di dekade 20-an ini. Tapi banjir juga bisa bicara mengenai suatu musibah, malapetaka. Kita lihat ya di televisi, di YouTube, karena banjir bukan hanya barang-barang yang nggak pakai, tapi kita lihat ada mobil Alphard, ada mobil branded segala macam ikut ke bawah banjir. Bisa jadi bagi orang-orang tertentu dekade yang baru ini bisa menjadi sesuatu yang musibah. Jadi dekade 20-an ini bisa menjadi suatu berkat dan bisa juga menjadi suatu musibah, tergantung bagaimana respon kita yang nanti akan kita lihat dari firman Tuhan. Bulan Januari ini banyak hal yang terjadi, bukan hanya banjir, tapi kita lihat kayak tanggal 3 Januari itu ada seorang jenderal di Irak yang akhirnya terbunuh, jenderal yang terkenal akhirnya terbunuh oleh pihak Amerika, yang mana mengakibatkan hubungan Amerika dan Iran waktu itu sangat genting. Jadi pada tanggal 3 Januari waktu terjadi pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani itu, wah orang Iran sangat kaget. Mungkin kalau di Indonesia kayak Menteri Pertahanannya, bayangkan Menteri Pertahanannya ditembak, dibom pakai drone oleh Amerika. Bayangkan kalau Prabowo Menteri Pertahanan kita di drone oleh Amerika, pasti seluruh rakyat Indonesia dan pemerintahan terguncang ya. Itu yang terjadi. Mungkin karena Iran negeri yang kurang kuat dibanding Amerika, jadi dia nggak ajukan perang. Tapi saat itu, waktu awal Januari itu benar-benar suasana sangat tegang. Karena kenapa? Meskipun Iran negeri kecil, tapi di belakang Iran itu ada raksasa Rusia bersamanya, dan ada negeri-negeri lain, Korea Utara bersamanya, dan kemungkinan China juga. Jadi sebenarnya kalau memang saat itu keterusan bisa terjadi, memang waktu itu hashtag yang nonjol adalah World War III. Jadi ada kesadaran bahwa Perang Dunia Ketiga bisa aja terjadi gara-gara hal itu. Jadi kita lihat masuk dekade ini
ada hal-hal yang besar yang mengancam, yang terjadi, yang semuanya itu tentu udah ada ditulis di Alkitab ya, sebagai tanda-tanda akhir zaman. Belum lagi kita lihat bushfire, kebakaran di Australia. Di Australia memang setiap summer kebakaran, bushnya pada terbakar, hutan-hutannya, tetapi tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini adalah bushfire yang terbesar yang terjadi di Australia, dan ini terjadi di awal dekade 20-an ini. Mungkin udah dari berapa lama, tapi pada saat bulan Januari itu benar-benar apinya sangat besar sekali. Dan juga awal Januari juga banyak terjadi gempa, contohnya di Puerto Rico. Belum gempa-gempa yang lain lagi. Semua ini tanda-tanda akhir zaman. Tanggal 6 Januari sementara Amerika dan Iran sedang tegang-tegangnya, Boeing milik Ukraina malah tertembak oleh Iran dan 176 semua passenger meninggal. Ini terjadi di mana? Di Januari, di awal dekade ini. Belum lagi coronavirus. Semua orang, kemarin saya pergi pulang dari India ke Bangkok ya. Begitu saya tiba di bandara Bangkok, sebelum Bangkok saya udah pakai masker karena udah diperingatkan. Tapi begitu saya tiba di bandara Bangkok, mungkin saya bisa bilang 95% semua orang pakai masker. Kenapa? Semua orang ketakutan oleh virus corona. Sampai saya lihat di supermarketnya ditulis masker sold out, udah nggak ada lagi. Jadi yang nggak pakai masker bukan karena nggak mau pakai masker, karena masker juga udah habis. Seumur saya pergi traveling dari muda sampai sekarang belum pernah kejadian seperti ini. Saya belum pernah lihat di mana semua orang pakai masker. Itu pemandangan yang benar-benar terjadi di abad 20 ini. Jadi dekade 20-an ini dibuka dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang mendunia. Dan semua itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Bahwa sakit, penyakit, perang itu semua di akhir zaman akan makin banyak. Dan yang juga peristiwa besar terjadi terutama yang berhubungan dengan Alkitab, yaitu baru tanggal 28 Januari ini, di mana Presiden Trump mengumumkan peace plan, perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian perdamaian Israel dan Palestina ini bisa ya biasa aja, tapi bisa menjadi sesuatu yang harus kita hati-hati. Karena Alkitab mengatakan bahwa Antikristus itu kalau dia datang nanti, dia akan membuat perjanjian perdamaian selama 7 tahun. Saat ini dalam tanda kutip kita ini masih untung ya, kita masih dalam masa tenggang, masih untung. Perjanjian perdamaian yang dibuat Presiden Trump memang disetujui oleh Israel, Arab Saudi, UAE dan lain-lainnya, tapi oleh Palestina, oleh Turki tidak disetujui ya, dan beberapa sekutu dari Palestina tidak menyetujui. Sampai kejadian Presiden Palestina bilang, oke, saya setuju, kita coba perjanjian ini 7 tahun. Kita benar-benar udah masuk ke awal masa tribulasi 7 tahun. Dan itu adalah masa penganiayaan. Nah, mengenai ini memang ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan sebelum kita masuk ke masa itu kita akan rapture dulu. Tapi ada juga yang mengatakan 3,5 tahun setelah perdamaian baru kita rapture. Karena pada 3,5 tahun awal udah ada persekusi, tapi mungkin belum persekusi berat, bukan amarah Tuhan yang luar biasa yang 3,5 tahun. Tapi ada lagi pandangan yang kita akan rapture baru di akhir 7 tahun, masa damai 7 tahun. Berarti kita akan melewati masa persekusi yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Tapi kebanyakan dari kita percaya bahwa kita akan rapture sebelum Mahmud Abbas atau petinggi Palestina menyetujui. Oke, coba 7 tahun. Meskipun demikian, perlu setiap kita mempersiapkan diri. Karena ya seperti tadi saya katakan, ada 3 pendapat mengenai rapture. Apapun itu, kita rapture, kita diangkat di awal perjanjian damai 7 tahun, jadi sebelum masa persekusi, ataupun kita diangkat di 3,5 tahun, ataupun kita diangkat di terakhir 7 tahun. Apapun itu, kita semua harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Yang terakhir adalah United Kingdom keluar dari EU, Brexit. Britain akhirnya exit dari EU setelah proses berapa tahun, setelah 4 tahun ini akhirnya keluar. Ini semua berita yang besar yang terjadi di awal
dekade 20-an. Jadi kita masuk ke dalam suatu masa yang mana hal-hal yang besar, hal-hal yang mendunia, yang besar yang akan terjadi. Dan juga kedudukan Presiden Amerika yang membela kekristenan dan Netanyahu yang right wings, Perdana Menteri Israel, sekarang ini sedang digoncang. Sudah proses dari akhir 2019, tapi sampai hari ini sedang terjadi proses pemaksulan impeachment dari Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Netanyahu Israel untuk diturunkan. Kenapa? Karena ada suatu power yang akan bangkit. Nah, kita semua harus siap menghadapi itu semua. Kita harus siap masuk di dekade 20-an ini, akan ada suatu kekuatan besar yang akan bangkit. Kita harus siap itu. Kita sekarang udah berada bukan cuma di akhir zaman, tapi udah di akhirnya banget. Kita kalau misalkan telepon ya, handphone prepaid, kita isi pulsa. Pulsa habis, masih ada masa tenggang. Habis masa tenggang benar-benar udah mati. Nah, kita itu masa main-main udah habis, kita sekarang udah masuk ke benar-benar ke masa tenggang. Nah, dalam masa tenggang ini, masa grace period, apakah yang harus kita lakukan? Nah, ini kita baca dari Matius 3 ayat 8 sampai 10 dan 12. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan ayat 12, kita lewati ayat 11-nya ya. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu-debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan hari ini ya. Kita akan lihat mulai dari ayat 8, Matius 3 ayat 8. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Waktu dibuatnya ini sebenarnya Yohanes Pembaptis lagi mengingatkan orang-orang Farisi yang merasa mereka itu anak Abraham, tapi mereka mau ikut dibaptis untuk tujuan cuma supaya nama udah dibaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, jadi bukan karena kita cuma dibaptis aja nggak ada buahnya, cuma karena nama, saya udah dibaptis. Selain dibaptis, dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apakah baptisan? Baptisan itu diantaranya adalah untuk pengampunan dosa. Saat kita pengampunan dosa tentu pengakuan dosa. Baptis itu untuk pertobatan. Pertobatan artinya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dulunya, yang nggak mengikut Tuhan dan jalan-jalan yang semau gue, berbalik menjadi mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dikatakan kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Apakah itu buah hasil pertobatan? Ya tentu perbuatan-perbuatan baik kita, hubungan relasi kita dengan Tuhan, buah-buah yang kita bisa nikmatin, memenangkan jiwa. Itu adalah buah-buah kita. Pemberian, memberi. Misalkan apa, saya setiap kali memberi lagi di lampu merah, ada orang minta-minta kan apa, saya memberi langsung dalam nama Tuhan Yesus mengasihi. Yang penting orang itu udah tahu, saya memberi ini bukan saya bisa memberi karena apa? Karena Tuhan Yesus. Itulah buah-buah yang kita lakukan. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap sepele masalah buah ini. Kita udah di masa tenggang, kita udah di grace period, kita harus menghasilkan buah. Di masa tenggang ini, kita harus pergunakan segala kesempatan untuk menghasilkan buah. Berulang kali saya kasih tahu, kita semua punya handphone ya. Semua orang pegang handphone. Handphone itu ya dipakai untuk menghasilkan buah. Ada yang mengatakan, itu mah panggilan pendeta untuk menghasilkan buah. Yang punya handphone bukan pendeta aja. Ayat ini gak ditujukan kepada pendeta, kepada semua orang yang dibaptis, yang bertobat. Semua orang harus menghasilkan
menghasilkan buah. Nah sekarang ini masa tenggang, Tuhan mengingatkan lagi tanggal 1 Februari di awal dekade 20-an, ambil keputusan, saya mau berbuah. Melalui apa, pakai apapun yang ada Tuhan berikan kepada kita. Melalui kata-kata, melalui handphone. Ada waktu saya mengatakan kepada seseorang, ya kamu sebarkan firman. Nah orangnya bilang gini, lah saya kalau sebarkan firman lewat handphone, nanti itu jadi dosa. Karena orang-orang bilang, lah saya aja belum becus udah sebar-sebar firman. Menyebarkan firman Tuhan, gak usah dengar gara-gara orang itu akhirnya kita gak menyebarkan firman. Kita harus sebarkan firman Tuhan. Tentu sebisanya kita hidup benar dan hidup baik. Tapi meskipun kita masih belum bisa 100% baik, kita harus mulai menyebarkan firman. Karena itu dua perintah yang berbeda. Kalau kita berbuat dosa, kita itu tanggung jawabnya hubungan sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Tapi kalau kita menyebarkan firman, kita memenangkan jiwa, itu adalah buah-buah yang Tuhan minta kita lakukan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita udah bertobat, kita harus menghasilkan buah. Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya apa? Masalah kerajaan surga, masalah dengan Tuhan itu tidak bisa melalui koneksi. Hubungan dengan Tuhan itu gak bisa masalah nepotisme. Kita harus mendatangkan buah. Ayat 9 ini mengatakan, meskipun kau anak Abraham, gak bisa kalau kau gak berbuah, gak menghasilkan buah, itu gak bisa. Kita Kristen, kita tetap harus menghasilkan buah. Kita gak bisa hanya nama aja, aku namanya udah Kristen, aku udah mengikut Yesus, tapi gak ada buahnya, itu gak bisa. Makanya ayat 8 tadi mengatakan harus berbuah. Tadi kita udah lihat, kalau tiba-tiba Abbas mengatakan oke 7 tahun, nah kita udah masuk masa tribulasi, terus kita buru-buru apa yang berbuat baik, berbuat baik. Bisa-bisa hari pertama kita udah kerja sesuatu gitu kan. Sekarang masih masa tenggang, masih grace period, kita harus berbuah. Meskipun kau udah dibaptis, meskipun kau udah Kristen, nggak bisa kalau kau nggak menghasilkan buah sama sekali. Jadi nggak bisa, kita jangan salah pengertian. Harus ada tindakan. Yang ketiga, kalau kita berbuah pun dikatakan harus buah yang baik. Apa buah yang baik? Ini misalkan ada 2 buah apel, yang satu busuk total, yang satu baik. Yang mana yang bisa dimakan? Pasti yang baik kan? Yang buah yang busuk tidak bisa dimakan, tidak bisa dinikmati. Jadi demikian juga kita dalam mengisi masa tenggang ini. Kita harus memberi buah yang baik, yang bisa dinikmati orang. Perbuatan baik kita yang bisa dinikmati orang. Sukacita kita yang selalu gembira dan sukacita, orang bisa menikmati berada dekat kita. Kok kayaknya kalau dekat kamu damai, tentram. Kita harus buahkan yang seperti itu. Bukan buah yang aduh, aku udah capek nih, aduh aku kepanasan, aku gini, ngeluh terus, itu buah yang gak baik. Ngeluh terus, itu orang di deket dia, aduh deket dia kayaknya gua udah gak betah, bahkan gue ikut kepanasan. Nah kita gak boleh seperti itu. Jangan buah yang busuk, yang gak bisa dinikmati orang, malah membuat orang kepahitan. Jangan. Kita gak bisa juga mengatakan, aku udah Kristen, udah aku yang penting masuk surga. Yang keempat dikatakan ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu-debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yang keempat bicara mengenai masa tenggang ini sudah hampir habis. Kenapa? Karena alat penampi sudah di tangan Tuhan. Tuhan udah siap menampi. Udah siap menampi orang-orang yang tidak menghasilkan buah, yang tidak menyenangkan Tuhan. Ditampi dia akan jatuh. Hanya yang benar-benar bagus, ini yang akan Tuhan kumpulkan sebagai gandum-gandum yang baik. Sedangkan yang tertampi ini akan dia makan.
Dikatakan alat penampi sudah di tangan Tuhan. Jadi sewaktu-waktu Tuhan bisa menampi. Nah, kita harus berbuah dan kita benar-benar harus menunjukkan buah pertobatan kita supaya saat ditampi itu kita nggak molos jatuh dari tampian, kumpul dengan jerami-jerami yang debu-debu jerami. Kita harus benar-benar berisi, kita harus benar-benar menyenangkan Tuhan dan memberikan buah. Dan bicara soal menampi ini, Tuhan katakan, aku akan membersihkan tempat pengirikannya. Di dekade ini atau di tahun ini, Tuhan akan mulai mengadakan pembersihan. Apakah itu pembersihan? Pembersihan ya dari hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Misalkan karakter-karakter kita yang buruk, sifat-sifat kita yang buruk yang gak menyenangkan Tuhan. Sifat-sifat kita yang buruk pasti akan ditumpas. Misalnya kita ngiri terhadap orang yang berduit, kita akan ditaruh teman kantor yang berduit banget seperti itu. Misalkan kita cepat marah, kita tiba-tiba Tuhan akan berkenalan dengan orang yang ngejengkelin banget. Semakin orang itu menjengkelkan gitu, karena Tuhan ingin mengeluarkan semua supaya kita udah bisa mengatasi semua. Selama kita nggak hapus itu sifat amarah, orang itu akan nempel terus dekat kita. Kalau Tuhan sayang kita, tahun 2020 ini proses pembersihan akan lebih lagi. Mungkin dulu kita udah alami, tapi tahunnya akan lebih gencar dan kita harus lebih alert, lebih hati-hati bahwa kalau terjadi sesuatu, misalkan orang yang mata duitan banget, dia akan Tuhan izinkan sampai kere banget, sampai dia nggak bergantung kepada duit tapi bergantung kepada Tuhan. Itu cara-cara Tuhan. Jadi kita harus alert, harus waspada. Di hari-hari yang kita hadapi, bisa jadi nanti hari-hari pembersihan kayak banjir Jakarta, hari-hari pembersihan. Semua yang udah jelek, barang-barang jelek akhirnya kita harus buang karena udah kena banjir. Ya Tuhan juga akan bersihkan kita. Sifat-sifat jelek, karakter jelek kita harus rela untuk dibersihkan. Dan prosesnya itu pasti sakit. Jadi jangan bilang prosesnya gampang lah memaafkan. Ya nanti kalau benar-benar disakitin orang, kita baru tahu artinya memaafkan. Selama nggak ada yang sakitin kita gampang ngomongnya, gampang itu memaafkan. Tapi sampai orang menyakiti kita bisa memaafkan. Nah itu baru benar-benar kita mau memberi diri dibersihkan oleh Tuhan, memberi hati dan karakter kita dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak mau dibersihkan, ya kita mungkin bisa jadi debu-debu itu. Jadi ini semua yang akan kita hadapi di tahun 2020 dan dekade 20-an ini. Karena kedepannya bukan masa yang gampang, masa yang sulit. Tetapi meskipun masa yang sulit, seperti kayak orang Israel ya, lewati padang gurun. Selama kita berpegang pada Tuhan dan merelakan hati kita dibentuk oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan karakter kita, maka akan ada selalu tiang awan di siang hari dan akan ada selalu tiang api di malam hari. Tapi itu kita harus merelakan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita semua di masa tenggang ini, sekali lagi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berbuah. Lewat apa? Lewat semua hal yang Tuhan berikan, lewat kata-kata, lewat perbuatan, pemberian, lewat doa, lewat pujian, lewat semua alat yang bisa dipakai untuk berbuat. Kedua, kita harus sadar bahwa tidak cukup hanya menjadi Kristen, telah dibaptis. Kita benar-benar harus melakukan, harus ada buahnya. Dan yang ketiga, kalau kita harus berbuah, harus buah yang baik, bisa dinikmati orang. Orang kalau kita mau pergi, aduh aku udah miss you, belum pergi aja dia udah miss gitu. Berarti kita tahu buah kita baik gitu. Tapi kalau kayak ada salah satu orang, wah dia udah sakit, orang bilang, aduh kapan meninggalnya nih, oh masih hidup, belum meninggal, nah itu berarti buahnya jelek. Jadi kita bisa menilai sendiri ya. Dan yang keempat itu bahwa masa tenggang udah hampir habis dan akan proses pembersihan akan terjadi besar-besaran. Nah kita harus merelakan diri kita dibersihkan oleh Tuhan, baik diri kita, hati kita, karakter kita. Dan kita harus senantiasa
mata kita tertuju pada Tuhan, supaya di siang hari tetap ada tiang awan dan di malam hari tetap ada tiang api bagi kita. Akhirnya Tuhan akan berkata kepada kita, oh engkau hambaku yang baik. Jadi anytime, setiap waktu, apakah pengangkatan terjadi di awal atau di tengah di akhir, kalau kita menjalankan ini semua, kita ada dalam keadaan, dalam kondisi yang siap siaga. Tuhan Yesus memberkati. Bagi mereka yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin mengajak Anda berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mengucap syukur untuk hari ini. Saya sudah mengerti bahwa hanya melalui Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat, saya akan diselamatkan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa, sejak lahir saya telah berdosa. Saya mohon ampun semua dosa-dosa saya ya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke bumi untuk menebus dosa saya. Telah mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan saya. Saya buka hati, pikiran, dan roh saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai satu-satunya Tuhan yang saya andalkan untuk keselamatan jiwa saya dan keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, Tuhan masuklah ke dalam kehidupan saya. Jadilah Tuhan Raja dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan hidup saya mulai sekarang sampai selamanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anda yang bersama saya mengucapkan doa tadi, saya ucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati.